特训开始。体育馆，你是太过自信。Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan Donghua series One Way Star, yang dimana pada part sebelumnya, Luo Fang mengikuti ujian level B agar bisa memasuki camp pelatihan elit, yang mana Luo Fang menghadapi begitu banyak monster, dan ia terlihat sangat kewalahan dalam ujian tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tidak membuang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Melanjutkan pada sebelumnya, terlihat Luo Fang yang sangat kesulitan dalam menghadapi para monster, yang mana ia menggunakan teknik pedang gunturnya secara terus-menerus. Karena tekadnya yang kuat, pada akhirnya Luo Fang bisa menggunakan teknik tubuh tingkat sempurna dan berhasil menyelesaikan ujian itu. 完美级身法，人和环境宛如形成一体。草木的呼吸，甚至利用周围的一切物体，哪怕是最小。考核结束，幼时21。我的身法还能继续提升，关键时候怎么就没了？再多来点牦牛。恭喜你，罗峰。 Setelah ujian itu selesai, Luo Fang diberitahu kalau ia tidak perlu lagi memanggil Tuan Yang dengan sebutan komisaris, karena Tuan Yang merupakan salah satu instruktur di camp pelatihan elit itu, yang mana bisa kita sebut sebagai seorang guru di sana. Luo Fang di sini diberikan nomor ID-nya karena telah menjadi murid baru di camp pelatihan elit itu, yang mana nomor ID Luo Fang adalah 5704. Dan dua nomor lagi bisa ditentukan oleh Luo Fang. Di sini pun Luo Fang memikirkan dan mengingat apa yang telah ia lalui. Lalu ia pun memutuskan nomor 03 sebagai dua nomor akhiran dalam nomor ID-nya. 那就03吧。你现在应该叫我老师。 Di sisi lain, terlihat Finina yang menunjukkan informasi mengenai Luo Fang kepada Liao, yang mana Luo Fang berhasil memasuki camp pelatihan elit. Dan Luo Fang juga merupakan salah satu orang yang termasuk ke dalam dugaan yang menewaskan Ah Wei. Akan tetapi, mereka belum mengetahui apakah Luo Fang ini adalah master spiritual ataupun bukan. Liao pun menanyakan kepada Finina apakah ia mempunyai orang yang berada di camp pelatihan elit. Yang kita ketahui tentu itu akan menjadi orang yang akan bertugas mengawasi Luo Fang. Saat Luo Fang berkeliling, ia tidak sengaja menabrak seseorang yang juga merupakan murid dari camp pelatihan elit. Setelah bertemu dengan instruktur Yang, Luo Fang dibawa ke tempat tinggal barunya, dan tempat itu bernama Pavilion Jiangnan. Instruktur Yang juga memberitahu Luo Fang kalau di sana juga ada dua murid senior, dan salah satu dari mereka sudah berada di tingkat Dewa Perang dengan peringkat 5 besar di camp pelatihan elit, dan nama dari murid itu adalah Si Jiang. Instruktur Yang menyarankan Luo Fang agar berteman baik dengannya. Setibanya di sana, instruktur Yang pun memanggil kedua murid itu, yang mana salah satunya adalah murid perempuan yang bernama Zhou. Lalu instruktur Yang pun mengenalkan mereka berdua kepada Luo Fang. 石江，赵若，来新学员了。石江，赵若，你们是师兄师姐。啊，他叫罗峰。他就是石江。那我先走了。你有什么疑问？
Di malam itu, mereka pun merayakan kedatangan Luo Fang sebagai anggota baru. Si Zheng dan Zoro memberitahu Luo Fang untuk membaca panduan murid baru, terutama mengenai peringkat poin. Mereka menjelaskan kepada Luo Fang kalau peringkat poin itu seperti yang terlihat pada peringkat Black Dragon di pintu masuk. Di sini Zoro pun menjelaskan kalau tanggal 1 sampai tanggal 28 setiap bulannya merupakan waktu untuk mengumpulkan poin dan tanggal 29-nya akan menambahkan statistik. Lalu di akhir bulan mereka akan mendapatkan peringkat dan bulan berikutnya poin akan direset kembali ke 0. Begitupun seterusnya, yang mana dalam mendapatkan poin itu semakin banyak membunuh monster dan juga semakin tinggi level maupun kekuatan mereka, maka akan tinggi pula peringkat poinnya. Peringkat poin ini sangatlah penting karena semakin tinggi peringkat poin, maka akan semakin tinggi pula sumber daya yang akan mereka dapatkan. 为什么积分排名这么重要呢？发力等级乘以试炼塔等级得出的数字，越高的积分就意味着越稀有的修炼。战绩点是每月猎杀怪兽换取的点，越高的力量就意味着越高的积分排名。在训练营中，积分排名是最重要的。谢谢师姐师兄的指点，我敬两位。 Di sisi lain, terlihat pemuda yang sebelumnya tidak sengaja berpapasan dengan Luo Fang, yang mana pemuda itu dihubungi oleh seseorang yang ternyata adalah Finina. Kita mengetahui kalau Finina adalah bibi dari pemuda itu. Finina di sini memintanya untuk mengawasi Luo Fang karena mereka mencurigai Luo Fang sebagai orang yang berkemungkinan pelaku atas kematian Ahwei. Finina memintanya untuk mencari tahu apakah Luo Fang ini adalah master spiritual ataupun bukan, karena perkembangan Luo Fang yang sangat cepat hingga bisa memasuki camp pelatihan elit, dan pemuda tersebut bernama Kadise. Di sini pemuda itu meminta temannya yang bernama William untuk melakukan sesuatu. Kembali ke Luo Fang, terlihat kalau di sini ia memasuki tempat pelatihan, yang mana Luo Fang akan melakukan pelatihan khusus di tempat itu. Setelah ia memilih pelatihannya, Luo Fang pun langsung memulai pelatihan tersebut. 特训开始。 Ya, pada akhirnya Luo Fang berhasil menyelesaikan pelatihan itu, yang mana dalam pelatihan itu dapat membantu Luo Fang dalam meningkatkan kekuatan pukulan dan juga kecepatannya. Saat Luo Fang keluar, Zoro memberitahu Luo Fang kalau para senior Hanxianya membuat acara penyambutan untuk Luo Fang di malam itu, dan meminta Luo Fang untuk tidak terlambat pergi ke sana. Setibanya di sana terlihat banyak murid yang menghadiri acara tersebut, dan mereka pun menyambut atas kehadiran Luo Fang di acara itu.
Saat Luofeng sendirian, ia diajak Zoro untuk menemui senior mereka yang bernama Shuking. Dan juga yang membayar makanan malam itu adalah dirinya. Luofeng pun di sini mengingat kalau senior Shuking ini berada di peringkat kedua Black Dragon. Zoro memberitahu Luofeng kalau senior Shuking telah bergabung dengan militer Hangxia. Zoro pun mengajak Luofeng untuk menghormati dan menemui senior Shuking. Luofeng pun dihampiri oleh William, yang mana ia mengenalkan dirinya kepada Luofeng. Ia merasa kalau Luofeng pasti memiliki sesuatu yang unik, karena itu diundang masuk secara khusus. William mengatakan kalau ia sangat ingin mengetahui seni bela diri dari Hangxia, jadi ia mengajak Luofeng untuk sparring dengannya. Biasanya mereka melakukan sparring dengan adanya taruhan, tapi kali ini ia hanya mengajak Luofeng untuk sparring semata. Zoro mengatakan kalau William pasti mempunyai rencana untuk menjadikan Luofeng sebagai taruhan. Zhang mengatakan kalau William biasanya mengajak pendatang baru dalam pertarungan dan menanyakan jika bukan uang tujuan William kali ini, lalu apakah tujuan sebenarnya? Di sini William berkata kalau ia belum bertemu dengan murid dari Hangxia yang membuatnya terkesan, yang mana William terlihat kalau ia meremehkan seni bela diri dari Hangxia, walaupun tidak berkata secara terus terang. Luofeng yang menyadari kalau William ini memprovokasinya dengan merendahkan seni bela diri dari Hangxia, yang tentu memiliki tujuan tertentu. Tetapi terlepas dari itu, Luofeng akan mengembalikan nama baik dari seni bela diri Hangxia. Luofeng pun menerima tantangan sparring itu, dan juga meminta taruhan 5 miliar yang tentu membuat yang lainnya sangat terkejut. William pun menyetujui hal itu. Senior Zhang menemui Luofeng dan berkata kalau ia sangat salut atas semangat dan keberanian Luofeng, dan mengingatkan Luofeng untuk berusaha lebih keras. Jika ingin bergabung dengan militer Hangxia, maka bisa langsung menghubungi dirinya. Melihat Zoro yang sangat kesal, Zhang dan Luofeng pun menenangkannya. Luofeng memberitahu kalau ia telah menganalisis informasi mengenai William, karena itu ia berani bertaruh. Di sisi lain, Vinina memberitahu Liao kalau pertandingan itu akan dilakukan keesokan harinya. Liao meminta agar mereka tidak boleh lalai sekecil apapun, dan juga ia akan menonton pertarungan itu secara langsung. Terlihat begitu banyak orang yang ingin melihat pertarungan itu. Setibanya mereka di sana, Luofeng diberi saran oleh Zhang, yang mana ia mengatakan kalau tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih kuat, dan hanya perlu melakukan yang terbaik, tidak peduli baik menang maupun kalah. Setelah itu, Luofeng dan William pun memasuki tempat pertarungannya. Di luar terlihat Kadise yang menggunakan kacamata khusus, yang ternyata untuk menyiarkan video pertarungan itu kepada Liao dan Vinina, yang mana mereka juga menonton pertarungan itu. Dan kita ketahui tentu mereka akan menganalisis pertarungan William dan juga Luofeng, agar mengetahui apakah Luofeng adalah seorang master spiritual ataupun bukan. Di sisi lain, terlihat Luofeng dan William setelah di dalam mereka pun memilih senjata yang akan mereka gunakan. Lalu William pun menyuruh Luofeng untuk memilih arena pertarungannya. Luofeng pun langsung memilih tempat arena di stadion. Di saat pertarungan itu terjadi, film pun bersambung. 战斗开始。雷暴。鼻翼微张，气息急促。他开始进入威廉的节奏了。愤怒导致动作幅度加大。
沙莱姆发布了限制武者行动，不得不让士兵们以血肉之躯来填补。 Pada part selanjutnya, terlihat jika para monster menyerang kota pangkalan Jiangnan, yang mana gelombang monster itu dipimpin oleh monster naga yang sangat mengerikan, yang membuat pasukan militer sangat kewalahan dalam menghadapi para monster itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada saran dan masukan, langsung saja di komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.